Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dita Agustina dan Iit Rohimawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar tasawuf. Pertama, pengertian tasawuf. Secara bahasa atau etimologi, pertama tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol kasar. Kedua, berasal dari akar kata sofa yang berarti bersih. Ketiga, berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahl as-sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di suatu kamar di samping Masjid Nabi di Madinah. Yang keempat, berasal dari kata sopos dalam bahasa Yunani yang berarti hikmah. Kelima, berasal dari kata sof yang dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di shaf yang paling depan. Yang keenam, tasawuf berkaitan dengan kata asifatu karena para sufi sangat mementingkan sifat-sifat terpuji dan berusaha keras meninggalkan sifat-sifat tercela. Yang terakhir berasal dari kata saufanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu dan banyak tumbuh di padang pasir tanah Arab, di mana pakaian sufi berbulu-bulu seperti buah itu pula dalam kesederhanaannya. Pada intinya, tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ruang lingkup tasawuf. Ilmu tasawuf yang pada dasarnya apabila dipelajari secara esensial terbagi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia, yaitu bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Di dalam ilmu tasawuf banyak dibicarakan tentang masalah-masalah keimanan, tentang unsur-unsur akhirat dan cinta seorang sufi terhadap Tuhannya. Yang kedua yaitu etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk. Dengan melihat pada amaliyah manusia, dalam ilmu tasawuf banyak sekali unsur-unsur etika, ajaran, akhlak, habluminallah maupun habluminanas. Yang ketiga yaitu psikologi, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Psikologi modern ditunjukkan untuk menyelidiki manusia bagi orang lain, yakni jiwa orang lain yang menyelidikinya. Sedangkan psikologi dalam tasawuf memfokuskan dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian mempelajari menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. Yang keempat, estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Untuk meresapkan seni dalam diri harusnya ada keindahan dalam diri sendiri, sedangkan puncak keindahan itu yaitu cinta. Jalan yang ditempuhnya untuk mencapai keindahan menuju ajaran tasawuf adalah tafakur, merenung hikmah-hikmah ciptaan Allah. Ketiga yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu lain. 1. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu tasawuf dan ilmu kalam adalah dua disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, sifat-sifat dan kalamnya. Dalam hubungannya, ilmu tasawuf mengemukakan bahasan-bahasan tentang jalan praktis untuk merasakan sifat-sifat dan kalam Allah tersebut. Jika ilmu kalam misalnya menjelaskan bahwa Allah itu Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, maka ilmu tasawuf mengemukakan bahasan bagaimana merasakan Esa dan kasih sayang Tuhan tersebut. Dengan demikian, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual rohaniyah dari ilmu kalam. Kajian ilmu kalam akan lebih terasa maknanya jika diisi dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam pula dapat berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Jika ada teori-teori dalam ilmu tasawuf yang tidak sesuai dengan kajian ilmu kalam,
tentang Tuhan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka mesti dibetulkan. Demikian terlihat hubungan timbal balik di antara ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf memberikan unsur-unsur batiniah kepada fikih. Fikih akan terasa sangat lahiriah dan formalistik atau terasa amat kering tanpa tasawuf. Sebaliknya, fikih pula memberikan aturan-aturan yang dengannya tasawuf terhindar dari kebenaran sendiri yang batiniah tanpa memperhatikan aturan-aturan lahiriah. Disinilah perlunya menggabungkan antara syariat dalam artian fikih dengan hakikat dalam artian tasawuf. 3. Hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Filsafat berkonsentrasi pada pencarian hakikat sesuatu yang dapat mengantarkan kepada ilmu dan amal yang benar. Pencarian kebenaran dan dalam filsafat adalah dengan pendekatan kefilsafatan, yaitu dengan pengarahan rasional atau pemikiran. Di antara objek-objek bahasan filsafat adalah jiwa dan ruh. Ilmu tasawuf di sisi lain juga berupaya untuk sampai kepada kebenaran mutlak, tetapi pendekatan yang digunakan lebih kepada zauq atau rasa, dengan jalan riyadhah atau latihan-latihan pembersihan jiwa untuk dapat dekat dengan kebenaran mutlak. Di antara objek-objek bahasan filsafat adalah jiwa dan ruh. Filsafat telah memberikan sumbangan dalam dunia tasawuf. Kajian-kajian filsafat tentang jiwa dan ruh ini banyak dikembangkan dalam tasawuf, khususnya tasawuf falsafi. 4. Hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa atau psikologi. Di antara objek bahasan ilmu jiwa atau psikologi adalah kesehatan mental. Di dalam ilmu tasawuf juga dibahas hubungan antara jiwa dan jasmani. Ilmu tasawuf lebih mengkonsentrasikan kebersihan jiwa dengan pendekatan diri kepada Tuhan lewat berbagai ibadah, sedang psikologi tidak demikian. Psikologi lebih banyak menggunakan teori-teori dengan berbagai solusi di luar konteks ibadah atau zikir yang terkenal dalam tasawuf. Yang keempat yaitu manfaat mempelajari tasawuf. Manfaat mempelajari tasawuf dapat membersihkan hati agar sampai kepada makrifat terhadap Allah Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan mendapat kebahagiaan abadi. Manfaat mempelajari tasawuf. Yang pertama, tasawuf dapat selalu mengingatkan manusia terhadap kematian. Salah satu manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah agar umat Islam selalu senantiasa mengingat kematian. Hal ini dimaksud agar manusia bisa selalu beribadah, beramal soleh, dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, tasawuf dapat membantu dalam membersihkan diri dari pengaruh materi. Dalam hidup, mengejar materi demi memenuhi kebutuhan hidup memang menjadi salah satu hal yang baik untuk dilakukan. Namun, tidak sedikit manusia yang terlalu fokus mengejar materi sehingga lupa terhadap urusan kepada Sang Pencipta. Melalui tasawuf dapat membatasi dan menyeimbangkan kehidupan materi dan spiritual dengan baik. Dapat memenuhi kebutuhan duniawi namun juga selalu mengingat Allah dengan tetap menjalankan segala ajaran perintahnya. Yang ketiga, tasawuf dapat mempertinggi akhlak manusia. Tasawuf mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Yang keempat, yaitu tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati. Sejatinya manusia selalu dikelilingi oleh perasaan resah, gelisah, cemas, dan perasaan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman hati dan jiwa.
Namun, sesungguhnya hal itu dapat disembuhkan melalui ajaran Islam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima yaitu dalil Al-Quran dan hadis tentang tasawuf. Pertama, dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang tinggi. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Insan ayat 25-26 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka senantiasa menjauhi tempat tidur di malam hari dengan menyibukkan diri dalam bertasbih dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, hanya semata-mata untuk mengharapkan rahmat, ampunan, ridho dan cinta Tuhannya kepadanya akan mendapatkan makom tertinggi di sisi Allah. Lalu dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka akan mencintaimu. Hadis tersebut menunjukkan perintah untuk senantiasa zuhud di dunia, dan menunjukkan kemuliaan orang-orang yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya dan merasa cukup atas segala yang telah dikaruniakan kepadanya. Yaitu contoh perilaku tasawuf Rasulullah dan para sahabat. Contoh perilaku tasawuf yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah cikal bakal dari perilaku tasawuf. Pribadi Rasulullah yang sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpesona oleh kemewahan dunia. Dalam diri Rasulullah terkumpul sifat-sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, sabar, tidak angkuh, santun, tidak mabuk pujian. Dan Rasulullah selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam berusaha. Dan sebelum diangkat menjadi Rasul, berhari-hari beliau berkhawat di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di sana beliau banyak berzikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, perilaku tasawuf yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama, perilaku tasawuf yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pada mulanya ia adalah seorang Quraisy yang kaya raya. Setelah masuk Islam, ia menjadi orang yang sangat sederhana. Ketika mendapati perang Tabur, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya di jalan Allah? Abu Bakarlah orang pertama yang menjawab. Akhirnya Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk ke jalan Allah. Yang kedua, perilaku tasawuf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah berkata, Allah telah memberikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Ia berkenan dengan zuhudnya dan kesederhanaannya. Diriwayatkan pada suatu ketika setelah ia menjabat sebagai khalifah, ia berpidato dengan memakai baju bertambal 12 robekan. Yang ketiga, perilaku tasawuf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang menjadi teladan para sufi banyak melakukan hal. Utsman bin Affan adalah seorang yang zuhud, tawadhu, banyak mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran, dan memiliki akhlak terpuji.
Yang keempat yaitu perilaku tasawuf yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang tidak kurang pula keteladarannya dalam dunia kerohanian, kezuhudannya dan kerendahan hati. Ali terlibat pada kehidupannya yang sederhana dan tidak malu memakai pakaian yang bertambal, bahkan ia menambal sendiri pakaian tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dasar tasawuf. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.